Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru teman-teman semuanya. Selamat tahun 2022. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kelvin Wahyu Pradana Bagus Putra dari program studi D4 Teknik Manufaktur Kapal Politeknik Negeri Banyuwangi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester mata kuliah untuk infeksi las. Langsung saja untuk soal yang pertama, sebutkan nama dan fungsi dengan deskripsi peralatan di bawah ini. Gambar yang A adalah welding gauge normal, fungsinya adalah untuk mengukur lebar dan tingginya material. Gambar B menjelaskan tentang digunakan untuk mengukur sudut bevel, mengetahui lebar root gap, mengukur linear misalignment, kemudian mengukur tinggi mahkota las, mengetahui kedalaman cacat material, mengukur kedalaman cacat las undercut, mengukur lag pada fillet welding, kemudian mengukur actual throat. Terus kemudian nomor 2, jelaskan accepted criteria visual test untuk cacat undercut dari segi dimensi dan panjang. Kriteria pada undercut merupakan cacat las yang diakibatkan karena arus terlalu tinggi dan proses ayunan yang salah. Cacat ini maksimum kedalaman yang diizinkan adalah 1 mm, sedangkan panjang akumulatif maksimal adalah 50 mm untuk root. Tidak diizinkan dan standar yang saya pakai ini adalah standar TWI gitu. Kemudian langsung saja nomor 3, jelaskan nama cacat berdasarkan hasil penetran test menurut API 1104. Nah, di API 104 ini terdapat beberapa cacat las. Yang pertama adalah linear indikator. Bentuk cacatnya memanjang, indikator linear dengan kriteria G52 tidak diterima bila dievaluasi sebagai retakan kawah atau panjangnya melebihi 4 mm. Kemudian dievaluasi sebagai fusi tidak komplit dan melebihi panjang total 1 inci 25 mm pada setiap lasan kontinu dengan panjang 12 in 300 mm atau 1% panjang lasan gitu itu. Kemudian hasil nama cacat las berdasarkan standar AWS D1.1. Oke deh. Kemudian cacat yang kedua adalah rounded indikator. Cacatnya berbentuk bulat, lebarnya tidak boleh melebihi 3 mm dan bila dievaluasi dengan kriteria G9392 dan 9393 tidak diterima apabila ukuran pori individual lebih dari 3 mm. Kemudian ukuran lebih dari 25% tebal dinding tertipis dari hasil lasan yang jelas. Tuh. Kemudian penetran tes menurut AWS D1.1. Yang pertama ada crack, kemudian ada well base, kemudian ada crater, kemudian ada well profile, kemudian ada undersize, kemudian ada undercut, dan yang terakhir adalah ada porosity. Tuh. Kemudian hasil cacat las berdasarkan penetran test menurut ASME 9
yaitu relevan indikator, yakni dimensi cacat tidak boleh lebih besar dari 1,6 mm. Kemudian cacat yang kedua adalah linear indikator, panjang cacat tidak boleh lebih dari 3 mm. Kemudian rounded indikator, cacat yang berikutnya panjangnya tidak boleh lebih dari 3 mm. Langsung saja untuk nomor 4, jelaskan nama cacat berdasarkan hasil magnetic test. Menurut ASME 9, yang pertama adalah surface convexity, kedua spatter, kemudian slack, kemudian undercut. Nama cacat last magnetic test menurut API 1104 adalah surface convexity, spatter, slack, dan undercut. Kemudian cacat lot berdasarkan standar AWSD tes 1.1 adalah surface convexity, spatter, slack, dan undercut. Oke, langsung saja untuk nomor 5, sebutkan jenis cacat pada gambar berikut ini. Untuk yang pertama adalah crater crack, kedua face crack, ketiga heat effect zone crack, keempat laminar tear, yang nomor 5 longitudinal crack, nomor 6 root crack, nomor 7 rod surface crack, nomor 8 throat crack, nomor 9 tooth crack, 10 transverse crack, nomor 11 underboard crack, nomor 12 flat interface crack, nomor 13 flat metal crack. Itu saja penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.